Pada suatu hari, ada raksasa jahat memberi Mbok Rondo Sirni sebuah biji mentimun ajaib, yang apabila ditanam, dari sebuah mentimun akan muncul seorang anak yang kelak harus diserahkan pada raksasa setelah umur 6 tahun untuk dimakannya. Jika tidak, Mbok Sirni sendiri yang akan dimakan oleh raksasa itu. Benar saja, di antara buah mentimun yang ditanam, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Kemudian, Mbok Sirni memetiknya dan membelahnya dengan hati-hati. Ternyata, isinya seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Mas. Pada tahun ke-6, sebelum raksasa itu datang menagih janji, Mbok Sirni mendapat petunjuk melalui mimpinya, supaya menemui seorang petapa di Gunung Gundul. Esoknya, Timun Mas menemui pertapa itu, yang memberinya 4 buah bungkusan kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, serta terasi yang harus ditaburkan oleh Timun Mas ke arah raksasa apabila mengejarnya. Ketika sesampainya di rumah, ternyata raksasa sudah berada di sana menemui Mbok Rondo Sirni. Kemudian, Timun Mas langsung melindung di belakang Mbok Sirni. Lalu, Mbok Sirni menyuruh Timun Mas untuk pergi. Ketika si raksasa mengejarnya, di tengah jalan Timun Mas kemudian menebar biji mentimun. Seketika hutan menjadi ladang mentimun yang berbuah lebat. Raksasa yang kelaparan segera memakannya. Setelah puas, ia kembali mengejar Timun Mas. Ketika raksasa mendekat, Timun Mas menabur jarum. Maka, dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam-tajam menusuk kaki raksasa. Tetapi, dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa itu masih terus mengejarnya. Timun Mas pun membuka ketika bungkusan ketiga berisi garam dan ditaburkannya ke belakang. Seketika itu juga, hutan berubah menjadi lautan yang luas. Tapi, lagi-lagi raksasa mampu melewati rintangan tersebut. Bungkusan terakhir adalah terasi. Timun Mas pun melemparkan terasi ketika raksasa mulai mendekatinya. Seketika, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Kali ini raksasa tidak dapat melewatinya. Raksasa itu terbenam dan mati di lautan lumpur. Demikian, Timun Mas selamat dari kejaran raksasa. Akhirnya, Timun Mas dan Mbok Sirni kembali bertemu dan hidup bersama dengan penuh